baca terjemahnya. Ya, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hari ini kita membahas kajian Al-Baqarah 185 186. Ini jadi tafsir ayat-ayat puasa. Ya, yang bulan kemarin kita bahas Al-Baqarah 183 dan 184. Nah, 185 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Allazi unzila fil Qur'an. Itu bulan diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat, dan penjelasan-penjelasan minal huda, dari petunjuk itu, wal furqan, dan juga pembeda. Maksudnya pembeda antara yang hak dengan yang batil, halal dan haram. Faman syahida minkumus syahra, siapa orang yang menyaksikan di antara kalian bulan itu, falyasum, maka berpuasalah. Waman kana maridan, siapa orang di antara ada yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia boleh tidak puasa, tapi wajib menggantinya di hari yang lain, yang disebut dengan qada puasa. Yuridullah, Allah menghendaki, bikumul yusra, bagi kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesukaran, kesulitan. Walitukmilul iddah, sempurnakanlah ya bilangan, hitungan bulan. Walitukabilullah, dan agungkan Allah, besarkan Allah, takbiran. Alama hadakum, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Jadi ayat ini menjelaskan tentang keistimewaan Ramadan, yaitu bulan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Semua yang berkaitan dengan Quran itu pasti istimewa, pasti mulia. Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan Sayyidus Suhur, rajanya bulan, penghulunya bulan. Ya, kemudian Quran turun melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril kedudukannya menjadi Sayyidul Malaikah, pimpinan para malaikat. Ya, dari sekian banyaknya malaikat, pimpinannya adalah malaikat Jibril. Kenapa? Karena dia yang membawa Al-Quran. Kemudian Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad pun menjadi lebih istimewa, menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pimpinannya para nabi dan para rasul. Jadi semuanya jadi istimewa karena Quran. Ya kan, Ramadan, Nabi, malaikat Jibril, Nabi Muhammad. Kemudian Quran turun di malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar itu lebih baik, khairu min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Makanya orang yang berkaitan dengan Al-Quran selalu diistimewakan oleh Allah. Bahkan Allah mengungkapkan dalam sebuah hadis disebut dengan ahlullah, keluarga Allah. Siapa itu keluarga Allah? Kan Allah gak punya anak, gak punya istri, gak punya. Tapi disebut keluarga Allah karena saking istimewanya orang yang selalu menghafal Al-Quran, para hafiz Al-Quran, orang yang berinteraksi terus dengan Al-Quran menjadi keluarganya Allah. Saking istimewanya Al-Quran. Dan ternyata di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, bulan Ramadan itu bukan hanya turun Al-Quran. Semua kitab yang Allah turunkan di bulan Ramadan, termasuk Injil, Taurat, Injil, Jabur, Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim itu juga turun di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id bin Hashim, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, mana ini hadisnya, unzilatus suhuf Ibrahim fi awal lailatin min Ramadan wa anzilat Taurah, ya, lisittin min Ramadan, dan seterusnya, wal Injil di salasati asrat min Ramadan. Jadi Rasulullah bersabda bahwa lembaran-lembaran suhuf Nabi Ibrahim itu diturunkan di awal Ramadan.
Taurat diturunkan di tanggal 6 Ramadan, Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan, Al-Quran dalam sebuah riwayat di tanggal 17 Ramadan. Jadi semua kitab itu diturunkan di bulan Ramadan. Nah, ya kitab-kitab yang sebelum dari Al-Quran juga sama. Kemudian Ramadan itu asal katanya Ramadan, sesuatu yang panas, yang membakar, ya kan? Nah, kalau dalam kajian ilmu tasawuf, ya, pembakaran itu ada 4 yang dibakar di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, dosa kita kepada Allah. Sebagaimana dua hadis ini ya. Pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang puasa Ramadan karena imannya dan karena ingin memperbaiki dirinya, maka Allah akan membakar dosanya yang lalu. Ramadan, pembakaran dosa yang lalu. Siapa orang yang qiyam Ramadan, qiyam itu artinya menghidupkan malam dengan beribadah. Ada namanya tadarus, ada namanya i'tikaf, ya, untuk menghidupkan Ramadan, tarawih dan sebagainya, maka Allah akan menghapusnya dosa yang lalu-lalu. Jadi pembakaran dosa kita kepada Allah di Ramadan-kan kita. Yang kedua, Ramadan pembakaran dosa yang telah menjadi darah daging dalam diri kita. Mungkin kita tanpa terasa ada makanan, minuman, secuil, setetes dari yang haram. Kita nggak sengaja ya, kalau sengaja nauzubillah nggak mungkin. Kita mukmin muslim nggak mungkin. Nggak sengaja, kita nggak tahu, tapi sudah nyatu dengan diri kita. Makanya Imam Al-Ghazali mengungkapkan dalam Ihya Ulumuddin, zakatul jasad, zakatnya diri lewat puasa tuh, lewat Ramadan terjadi pembakaran dosa yang menjadi darah daging. Makanya terjadi penyusutan berat badan selesai Ramadan. Ada yang kurang 2 kilo, ada yang 3 kilo. Kalau Bang Pardan nambah. Kalau nambah biasanya puasa dendam. Ada yang salah ya. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, Ramadan pembakaran dosa antar kita. Di Ramadan kan kita dibersamakan bersama istri, bersama anak, sahur bersama, itu, ya kan? Buka puasa bersama. Ya, istri gitu kan. Apalagi kalau istri-istrinya banyak kan, buka puasanya banyak dengan istri, sahur banyak, maka dosanya tuh semakin banyak diampuni oleh Allah. Cita-cita baru. Cuma sebatas kirim PR. Itu ada itu. Pembakarannya. Kemudian dimusolahkan, dimasjidkan kita sama-sama tarawih kan tuh. Jadi kita ketemu silaturahim, dosa di antar kita. Ketika kita bermusafahah sebelum berpisah tangan dengan tangan, maka dosa antar keduanya itu diampuni oleh Allah. Itu sebagaimana di Rasulullah SAW yang musafahah. Kemudian yang keempat, Ramadan pembakaran sifat-sifat buruk kita. Ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan, kita di training tuh, dimadrasahkan, disekolahkan. Sebuah sekolah selama 1 bulan terjadi pembakaran sifat buruk. Jadi berubah. Dulunya malas jadi rajin, dulunya pelit jadi dermawan, dulunya selalu berkeluh kesah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi perubahan tuh. Kenapa bisa begitu? Karena kita dilaparkan, dihauskan. Dilaparkan, dihauskan itu kan jasmani, sedangkan rohani dikenyangkan. Jasmani lapar, haus, tapi rohani dikenyangkan. Dikenyangkan dengan apa? Dengan iman, dengan hikmah, dengan iman semakin kuat. Istilahnya itu ada namanya rohaninya menjadi kuat, jasmaninya menjadi lemah. Jadi rohani menguasai jasmani, iman menguasai nafsu, pengimanan nafsu, perohanian jasmani. Ini kalau ini terjadi terus menerus, masya Allah, kita ini menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kedudukan kita sama dengan malaikat, bahkan bisa jadi lebih tinggi dengan malaikat. Kenapa? Malaikat nggak punya nafsu, kita punya nafsu, tapi nafsu kita kendalikan. Nah, itu lewat Ramadan. Makanya dosa, sifat-sifat buruk kita tuh diganti oleh Allah dengan sifat yang mulia.
selesai Ramadan. La'allakum tattaqun dalam Al-Baqarah 184 kan 183 begitu. Nah, itu makna Ramadan. Unzila fil Quran. Nah, Quran ini diturunkan bulan Ramadan. Ya, ada nanti kita dalam surah Al-Qadar ada dua istilah, turunnya Al-Quran secara sekaligus. Ada turunnya Al-Quran di malam 17 Ramadan. Kalau ayat ini unzila, ini turunnya Al-Quran di tanggal 17 Ramadan ketika Rasulullah berada di Gua Hira, yaitu turun surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira. Nah, kemudian ada namanya nuzulul Quran ketika Allah turunkan Al-Quran sekaligus. Itu dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau sini unzil, kalau sana anzal. Iya. Jadi Gua Hira itu juga menjadi gua terbaik di seluruh gua-gua di dunia ya. Iya, karena itu. Al-Quran juga, kan? Betul. Oh iya, ya, jadi tambahannya. Jadi istimewa. Gua terbaik. Gua Hira. Gua itu apa sih bahasa Arabnya? Kafi. Kafi gua dong. Ya. Saidul Kif. Jadi apa namanya? Jadi istimewa. Makanya kan orang berlomba-lomba kan, walaupun susah gitu ya, sampai terjal begitu sampai bisa naik. Tapi saya belum sampai. Abang belum ya? Malah enggak lah, pesingkat. Pesing. Apanya? Ada coret-coretan gitu. Oh. Kayaknya ada iya nggak sih? Iya kan? Gua Hira. Ya udah kayak pilok. Oh, ada pilok gitu. Itu biasanya ya. Itu ada yang sekarang di pemerintahan MBS ini ya, kan dia kan ini kayaknya sama pariwisata kayaknya lagi digenjot. mudah-mudahan nanti lebih mudah. Nah, kembali lagi, jadi ada nuzila, unzila, anzala. Jadi Allah turunkan Quran. Nah, Quran yang dimaksud dalam surah Al-Qadar itu sekaligus itu maksudnya 30 juz, 114 surat, dalam riwayat 6.236 ayat. Itu ya, itu turun sekaligus Lailatul Qadar. Kalau tadi nuzul Quran 17 Ramadan. Kalau Lailatul Qadar itu sekaligus, tapi turunnya tidak sampai ke bumi, sampai ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit pertama. Jadi dari Lauhil Mahfuz Allah turunkan sampai ke Baitul Izzah. Setelah itu nanti turunnya berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan ya, sesuai dengan peristiwa. Makanya ada namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Karena pertanyaan sahabat atau karena peristiwa yang terjadi, maka turun. Jadi Quran turun tuh waktu di langit pertama itu Tuhan tuh seluruhnya. Tapi susunannya nggak begini. Katanya nyusunnya kan waktu pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, itu nanti itu pun atas juga perintah Utsman bin Affan itu menyusun. Tapi menyusunnya juga atas apa namanya? Urutannya itu adalah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu memang tapi karena waktu itu kan Quran itu berserakan. Ada di pelepah kurma, ada di batu-batu, lalu di hafalan-hafalan sahabat. Lalu banyak sahabat yang wafat ketika ikut berperang. Inisiatif Utsman bin Affan ini membukukan. Makanya disebut mushaf Utsman. Maksudnya membukukan itu menyatukan. Tapi urutannya sudah ada. Di waktu di langit pertama itu sudah ada urutannya. Jadi ya karena berserakan. Karena waktu itu kan nggak kayak sekarang, zaman sekarang ada percetakan, ada apa, nggak ada kan waktu itu. Jadi zaman era seperti itu. Tetapi memang mutawatir, arti mutawatir itu terus bersanad terus, jadi tidak ada terputus. Quran itu nggak ada yang terputus. Hadis saja kan ada hadis mutawatir, apalagi Al-Quran. Jadi tidak ada yang bisa mengurangi, menambahkan, apalagi sampai diganti, nggak ada. Ya, semuanya sama seperti yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Ya, itu. Nah, itu namanya Lailatul Qadar. Jadi Quran ada yang turun berangsur-angsur, kemudian ada Quran turun sekaligus, itu malam Lailatul. Sama-sama turun, cuma bedanya turunnya 17 Agustus ayat pertama, kemudian kalau Lailatul Qadar turun seluruhnya Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalimatnya di sini bukan lil muslim,
bukan lil mukmin tapi linnas. Coba bayangkan. Karena menunjukkan Quran ini bukan hanya petunjuk hanya khusus bagi orang muslim, hanya khusus bagi orang beriman, tapi linnas bagi semua manusia. Makanya banyak orang setelah mempelajari Quran banyak yang masuk Islam. Ya kan? Banyak pendeta, biarawati di antaranya tuh yang terkenal tuh yang mempelajari Al-Quran, ingin dia mempelajari Quran tapi niatnya itu awalnya ingin menghancurkan Islam lewat Al-Quran, cari kelemahan Al-Quran. Nah dia kan nggak ngerti baca Quran itu dari kanan ke kiri, dia baca dari ke kanan karena biasa baca bukunya dari kiri ke kanan. Nah setelah itu dia ketemu surah Al-Ikhlas. Nah Ikhlas ini kok berbeda dengan yang dia pahami doktrin Trinitas selama dia menjadi biarawati. Itu kan terkenal kan biarawati, siapa tuh yang masuk Islam, yang akhirnya kan sekarang jadi ustazah kan. Irna Di Indonesia. Iya orang Indonesia biarawati. Itu kan enggak awalnya itu belajar di Vatikan, belajar itu ingin mempelajari Al-Quran. Cantik nggak katanya Mama Dede masuk. Nah maksudnya si Biarawati siapa tadi? Irina Hundono. Irina Andogoya. Udah lama udah. Itu awalnya tuh mau belajar Al-Ikhlas itu. Dari Al-Ikhlas itu akhirnya dia kok beda dengan doktrin yang selama ini dia pahami Tuhan itu Trinitas gitu. Qul huwallahu ahad. Ya Allahus samad. Nah, itu kan awalnya kan maksudnya. Artinya Quran ini benar-benar petunjuk bagi semua manusia. Bagi semua linna. Parlemen Belanda juga ada barusan yang masuk Islam. Nah, biasanya mata-mata Islam bahkan yang mendukung Quran dibakar. Sekarang masuk Islam. Alhamdulillah itulah hidayah. Lagi nulis tentang speech tentang Quran. Dia lagi bikin tentang pidato kebencian tentang Quran. Waktu nulis malah jadi jatuh cinta. Itulah. Ya, Baca itu yang kedua. Yang kedua benar-benar. Sebelumnya ada lagi Itulah. Ya Allah. Masya Allah ya. Itulah hidayah. Hudan hidayah bagi manusia kan. Jadi banyak dengan Al-Quran itu menjadi orang dapat petunjuk ya. Ada yang apa namanya? Kalau yang pertama kamu aja apa gitu kan gimmick kita ini kan yang kedua berarti beneran gitu kan gitu. Berarti nggak main-main bener gitu. Allah Akbar. Kemudian wa bayyinatin minal huda wal furqan dan menjelaskan penjelasan dari petunjuk itu ya lewat Al-Quran itu. Jadi Quran itu dituturkan sebagai penjelas. Lalu juga wal furqan pembeda. Ini yang hak, ini yang batil, ini yang halal, ini yang haram, ini perintah, ini larangan. Jadi dengan adanya Al-Quran itu kita bisa mengetahui yang halal, yang haram, yang hak, yang batil. Itu Allah menurunkan Al-Quran tujuannya itu. Hidayah, petunjuk, kemudian penjelas dari petunjuk dan pembeda. Nah, ini yang membedakan. Nah, ini ada 3 sinonim dari Quran ya. Hudalinas, Al-Furqan, ya. Al-Bayyinah. Ya, ini sebenarnya tujuan. Kalau nama-nama Quran itu banyak. Nama Quran itu ada Alkitab, ada Al-Quran, ada Al-Furqan. Ya, itu nama-nama lain dari Al-Quran. Al-Furqan pembeda. Kemudian masih ayat 185, faman syahida minkum syahra, siapa orang yang menyaksikan. Ini awal bulan ya. Ini disebut dengan ru'yatul hilal. Nah, ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat bulan. Itu disebut ru'yatul hilal. Ya kan? Itu yang seringkali terjadi perbedaan ya di kalangan kita itu. Enggak ada itu. Itu bagian daripada istihad sebenarnya. Ikut setempat. Jadi di mana negara itu menetapkan ya kan? Karena setiap negara pun berbeda. Iya, metodologinya ada yang hisab saja, ada yang ru'yat, ada yang menggabungkan antara hisab dan ru'yat. Makanya Kementerian Agama namanya itu Badan Hisab dan Ru'yat. Jadi isinya ilmu semua. Iya biasa. Mempertebal. Berkuat kali ya. Ya. Itu kan sales marketing Allah. Nah. Jadi sales marketing Allah.
itu penting, itu luar biasa. Itu amalan yang tertinggi. Kuntum khaira ummah, ya, umat yang terbaik. Allah Akbar. Jadi ini ru'yah ya. Sayyidan minkum. Siapa orang yang menyaksikan di antara kalian bulan, falyasum, maka berpuasalah kan. Menyaksikan. Nah, makanya ditetapkan berapa persen gitu ya. Setelah itu. Tapi ini kemungkinan katanya sih, wallahu alam, nanti kita lihat di akhir. Katanya ada perbedaan nanti ketika Idul Fitri ya, 1 Syawal. Ya perbedaan itu karena memang kalau Muhammadiyah kan beda metodologinya. Dia sudah dari awal sudah ketahuan bahwa 1 Syawal itu hari Jumat kalau tidak salah. Dan nanti Kementerian Agama kapan nih, Jumat atau Sabtu? Tanggal 1 kan? Ya yang penting tanggal 1. Tapi 1 Syawalnya itu kan bisa Jumat, bisa Sabtu. Iya. Kalau aku yang Jumat apa? Yang Jumat, ya itu hisab namanya. 10 Julinya nggak Ya, pernah. ditetapkan malah ada di tanda tangan sama Pak Haidar Nasir. Iya kan Muhammadiyah emang dari sejak awal sudah. Bahkan yang Iya. 10 tahun lagi juga udah ada. Udah ketahuan, iya. Iya memang. Iya Muhammadiyah emang sudah datang. Dan biasanya lebih cepat, Bos. Iya. Ya, lebih cepat. Biasanya kalau hisab lebih cepat. Ya karena ketahuan di dulu. Iya. Berarti mengikuti itu Pak. Ya. Kalau Belum tentu, belum pernah di dalam sejarah itu rukyah memang lebih cepat dari. Oh nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena ru'yat itu kan langsung lihat. Ya, Karena jadi lihat itu kan, dulu iya. bener matang gitu. Bener matang dilihat dulu kan, dan itu sesuai dengan adab Ramadan, sahur diakhirkan. Yoi, Bos. memang tapi kadang bareng gitu ya, kadang bareng. 1 Ramadannya beda. Hah? Besoknya bareng. Kayaknya bareng gitu ya. Mulainya bareng. Kayaknya 1 Ramadannya bareng. Tapi 1 Syawalnya kan nggak tahu bareng atau tidak lihat. Mudah-mudahan sih bareng. Tapi 1 Julhijjah nggak pernah beda. Tapi ada yang ngeselin tuh ya. Oh, gitu ya? Kadang Iya. udah lebaran dulu tapi Kenapa 1 Syawal itu 1 Julhijjah nggak pernah Dia ikut? udah lebaran gitu loh. Iya. Yang di Sulawesi atau mana? Sulawesi. Nah, Oh, itu lain tuh metodologinya itu. Yang di kuning-kuning tuh. Itu ada yang lihat apa katanya berdasarkan kitab dia gitu kan, ada apa namanya dari peninggalannya itu berdasarkan itu gitu. Macam-macam memang. Ada aja pasti yang cepat ini. Yang cepet ini. Nggak pernah ada yang kayak dia lambat kayak nanti 3 hari lagi. Oh, Nggak pernah ada. Ah, karena memang Ramadannya juga lebih di awal. Oh iya. Iya coba doa itu. Cepat ya? Lebih cepat Ramadannya juga lebih awal. Itu tuh aliran di mana Sulawesi itu. Kalau beda Syawal tuh nggak ada masalah. Kalau beda Julhijjah itu saya pengen dengar. Benar. Julhijjah ya. Kenapa ya? Ini benar. Ini pertanyaan yang bagus. Kenapa giliran Zulhijjah selalu bareng? Tanggal 10 Zulhijjah dan harinya bareng. Itu tanya aja ke sana Kementerian Agama. Ini benar nih. Tanya ke Pak Yakub. Iya. Tapi sebenarnya memang dari awal kan kalau Zulhijjah itu dari sebelum Zulqidah itu dianuin kan memang sudah di Sama aja. iya, isab riyad ya. Itu masalah ini aja. Ego aja. Ego ya, ego politik ini berarti. Nah, kalau beda, derajatnya beda. Derajatnya beda katanya. Kurang request juga dia berarti. Good question. Sunatullah nggak bisa Giliran dilawan. sebelum Muharram juga bareng kok sama Muharram. Puasa itu Iya ya, tapi kalau Ramadan bisa beda ya, apa Syawal ya. satu sama aja bertikai. Tapi kalau sebelum Zulhijjah bareng. Seorang bareng. Ini bisa sholat 2 kali apa Id ya. Nah, Yang itu untung ya. itu biru umroh. Iya, bila Bisa umrah. 2 kali ini kan? Khotib bisa 2 kali khutbah ya, Idul Fitri 2 kali. Oh, tampaknya ada benar. Iya. Tapi dia sudah kecepatan, nggak enak kalau sama. Iya, tapi itu mah geblek namanya. Double. Ustaznya geblek namanya, bisa begitu. Aneh itu. Enggak istiqomah mau ikut yang mana, yang hisab sama ru'yah. Emang ini udah klasik bagi kita ya, sering kali tuh perbedaan. Sering gitu. Sering itu emang. Emang kalau bareng alhamdulillah, tapi sering Sebenarnya banget. dengan presidennya. Iya. Presidennya bilangnya tetapnya. Kemudian yang berikutnya tentang rukhsah puasa. Wa man kana minkum wa man kana maridon. Ini ayatnya diulang ini. Coba indahnya Al-Qur'an. Allah mengulang ayat yang sama, bunyinya sama di ayat 184. Mingkum, nggak ada mingkum yang atas. Ya, wa man kana maridon aw ala Iya, itu safar. kenapa tetap? Aku mau nanya dari dulu. Minkum itu di antara kalian. Iya, terus yang ini kenapa nggak ada mingkumnya? Wallahu ala. Nah, itu. Tapi intinya sama.
Intinya penjelasannya sama. Siapa di antara kalian yang sakit? Ya. Nih, kalau ayat 184-nya ada kalimat minkumnya. Waman kana minkum maridon. Ya. Minkum itu kan di antara kalian. Kalau ini memang karena sudah jelas. Karena maridan ini pokoknya ada minkumnya. Kan kalau dari nahwu salafnya katanya memang saya pernah dijelasin tapi lupa. Ya. Karena dia fa makanya ada mingkum. Kalau ini buat makanya nggak ada atau gimana gitu. Oh, itu dalam ilmu nahwu. Ya. Ya, itu jawab syarat namanya. Nah, siapa orang yang sakit? Nah, ini sakit. Sakit yang dimaksud itu sakit kalau dia puasa tambah parah sakitnya. Tapi kalau sakitnya yang tidak urgen ya, bukan sebab kata Nabi kan sumut tasihu, puasalah kamu akan sehat. Bahkan saya baca itu tulisan itu dengan puasa itu akan menghilangkan racun, detoksifikasi gitu kan. Kalau nggak salah kan. Jadi racun-racun itu akan hilang lewat puasa. Iya kan? Ya kan, jantung jadi sehat, ginjal jadi sehat, paru-paru, semuanya tuh seluruh dalam diri kita itu dengan berpuasa itu istirahat selama 1 bulan, maka itu menjadi sehat akhirnya. Makanya kata janji Rasulullah, sumut tasih puasa kamu akan sehat. Nah, tapi kenapa ada orang yang sakit? Itu bukan karena puasa sebenarnya, sakitnya karena pola makannya. Kan ada orang habis puasa, habis Idul Fitri itu banyak yang ke rumah sakit, ya kan? Kenapa bisa begitu tuh? Karena pola makan buka dan sahur yang salah. Mungkin karena buka puasanya langsung es, gorengan, penggorengan juga dimakan. Itu akhirnya kan jadi kolesterolnya naik, jantungnya sampai ini, wah macam-macam penyakit ya, diabetesnya. Kolak semua. Aduh. Jadi bukan karena puasanya ya. Sebab kita tidak pernah mendengar ada orang yang mati karena puasa, nggak ada. Tapi karena kelaparan banyak yang mati. Tapi karena puasa nggak ada. Mana ada gara-gara puasa seluruh dunia nih, satu negara pada meninggal semua gara-gara puasa, nggak ada. Karena memang itu perintah Allah. Harusnya saya ini terbebas dari puasa Ramadan selama 30 hari bahkan selama hidup loh. Kenapa? Saya kan sakit jiwa. Kita netizen sakit jiwa. Kecil. Terbebas loh saya. Sakit jiwa gila dong. Sakit yang membuat tambah parah sakitnya. Kemudian yang kedua, safarin, perjalanan. Nah, safarin ini maksud itu perjalanan kalau Imam Syafi'i itu angkanya ditetapin, itu 83 kilo. 83. Tapi sekarang fikih kontemporer namanya. Fikih yang baru itu bukan karena perjalanan jauhnya, tapi karena masakohnya. Contoh, perjalanan dari Bogor ke Jakarta macet luar biasa. Nah, itu atau enggak sampai 80 kan, tapi karena macet bisa berjam-jam. Nah, itu boleh buka puasa. Tapi perjalanan Jakarta Singapura ya, kan enak tuh ya, pesawat, padahal udah lintas negara. Tapi tidak macet, tidak kesulitan, itu tetap puasa. Buka puasa malah utang nanti jadinya. Iya. Usah utahan aja. Nah, itu kalau kita. Tapi ini kan Allah itu kan menghendaki kita kemudahan. Cuma kan ini jadi utang kan tetap. Oh iya. Utang kan? Makanya fa'iddatu min amin ukhra wajib dibayar di hari yang lain. Iya. Qada. Cukupkan bilangan malah jadi kepikiran. Iya, kepikiran. Sakit, kadang-kadang aku sakit tetap puasa kan. Daripada antara utang. Itu yang di ayat 184 tuh. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian puasa itu lebih baik. Iya. Sakit puasa misalnya. Iya sih. Perjalanan dia puasa itu lebih baik. Ya, tetapi kan Allah sadar, Allah mengetahui tentang keadaan manusia, keadaan makhluknya. Nah, akhirnya diberikan rukhsah. Ada sholat, ada jamak qashar, ada sholat jamak takdim, jamak takhir, ya, ada sholat di atas kendaraan. Itu untuk mempermudah, ya kan. Intinya adalah yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan. Dalam setiap perintah itu ada kemudahan, nggak ada kesulitan. Allah tidak menghendaki kesusahan. Ya, semua perintah Allah itu mudah, nggak ada yang susah. Sholat, sakit, nggak mampu berdiri, duduk, nggak mampu duduk, berbaring, karena memang udah nggak mampu lagi. Nggak mampu berbaring mungkin karena saking sudah di ruang ICU. Nah, ya sakitnya udah parah gitu kan. Berbaring itu orang sakit tuh wudunya kan nggak bisa.
kan kewajibannya tayamum. masih hidup. Tayamum. Enggak. Dia nggak sanggup berwudu, kewajibannya mendekatkan dulu yang sehat atau gimana? Dari tayamum. Ya dibantu, bisa tayamum, bisa dibantu oleh yang sehat. Iya, dibantu. Maksudnya dibantu itu di tangannya diiniin gitu kan. Ya kan digerakin ke kan cuma tayamum cuma kayak tayamum aja. Maksudnya batas dia Tayamum. nggak wajib sholat itu karena kemampuan diri pribadi atau ada kewajiban orang lain membantu biar sholat gimana? Iya, dibantu oleh keluarga. Makanya Oh, tadi katanya kalau orang lagi sakit mau koma atau lemas tetap wajib. kan wajib. Iya. Dia kan nggak bisa bergerak. Iya, kan dengan hati dia membayangkan. Dia tayamumnya gimana? Ya udah membayangkan aja. Apa? Membayangkan tayamum, membayangkan dia ruku, membayangkan dia sujud, dia bayangin. Dia tayamum juga bayangin dulu. Tapi keluarganya memberitahukan karena kan dia nggak tahu. Diberitahukan telah masuk waktu misalnya zuhur, bang masuk sholat zuhur, tolong abang sholat. Nah, dengan hati dia membayangkan tuh. Jadi bukan kewajiban orang yang hidup. Ya kewajiban hidup hanya mengingatkan saja Dia waktu berwudu sholat. dan bertayamum itu. Membayangkan. Si Sakitnya dia membayangkan saja. Membayangkan wudu aja nggak apa membayangkan wudu. Membayangkan dengan. Ada fikih gitu. Iya, itu terakhir itu sudah puncaknya orangnya nggak mampu lagi untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi sholatnya dalam bayangannya, dalam pikirannya, dalam perasaannya sholatnya. Saya waktu lagi bukan sakit. Iya. Masih katanya dalam keadaan masih sholat. Iya. Saya bayang gimana tuh wudunya. Gimana apa nih caranya begini? Di bayangannya, di pikirannya. Makanya yang hidup itu, yang masih sehat itu menyampaikan di telinganya, Bapak sudah masuk sholat zuhur asar. Alhamdulillah. Lalu kita tahu ya, walitukmilul iddah, sempurnakan bilangannya. Sempurnakan bilangan ini artinya selesai kita puasa kita sempurnain menjadi 30 atau 29 sesuai dengan ketetapan kementerian ya. Kalau ada yang hutang harus disalurkan. Di kodok ya. Iya, kodoknya itu mulai dari tanggal 2 Syawal sampai sebelum Ramadan, Sa'ban, dari Syawal sampai Sa'ban. Kalau ada hutang terus mau puasa yang namanya bulan Syawal itu gimana tuh? Jadi saya sakitnya 3 hari Iya. Wah, tapi aku pengen puasa Syawal nih, ada 6 hari bulan Syawal. Harus bayar hutang dulu atau boleh yang sunnah dulu? Itulah indahnya beragama. Kalau kita tahu ilmunya, kita niatnya kodok puasa bulan Syawal, maka mendapatkan pahala Syawal. Jadi melaksanakan kodok puasa di bulan Syawal itu dapat pahala Syawal. Wajib kita laksanakan, sunnah dapat pahalanya. Niatnya sama, puasa kodok. Saya niat kodok puasa Ramadan. Berarti saya tinggal nambah 3 lagi gitu. Ya itu lebih bagus lagi kalau mau tambah lagi. Bukan gini. Oke, selama Ramadan saya sakit ya. Sakit. 6 hari. 6 hari, ya. Pas lebaran nih, lebaran. Ya. Lebaran kan. Sehat. Nih, itu sehat lah. Terus kan ibu saya, teman-teman kan pada nyawal nih. Nyawalin. Ya, tapi saya masih ada utang nih 6 hari nih. Iya. Itu saya boleh nggak ikutan puasa sunnah Syawal dulu? Maksudnya utangnya nanti bayar nanti lah, gampang lah. Maksudnya kayak nanti. Tapi masalahnya kita jamin nggak Ramadan Syawal besok? Bayar dulu. Kodo wajib. Kodo dulu. Tapi dilaksanakan di bulan Syawal dapat pahala Syawal. Oke, saya udah selesai 6 ya. Iya. Kodo ya. Iya. Saya harus 6 lagi kan? Ya enggak harus. Kok enak banget terus kayak gitu. Itulah indahnya beragama. Enaknya begitu. Makanya dengan ilmu. Dengan ilmu. Kodo puasa dilaksanakan di bulan Syawal dapat pahala Syawal. Gitu. Ya? Gitu. Iya. Ya, antum biasa Senin Kemis atau sakit. Puasa Senin. Kodo puasa dapat pahala Senin Kemis. Begitu. Itulah indahnya beragama. Dengan ilmu tentunya ya. Jadi pahala wajib dilaksanakan, tapi dilaksanakan di hari-hari yang Syawal kah, nanti Arafah kah kan, atau Muharram, Asyura atau Senin Kemis, maka dapat pahala itu. Tapi niatnya kodo, karena kodo itu wajib. Nah, setelah kita sempurna, apa yang kita lakukan? Walitukabbiru takbiran. Makanya takbiran nih, takbiran itu maksud takbiran. Agungkan Allah ala mahadakum atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian, wala'alakum tasunakarim, dan agar mudah-mudahan kalian ini menjadi hamba Allah yang bersyukur.
ya. 186 karena waktu sudah habis, insyaallah next ya Kamis depan. Ya kan Kamis doang. Kamis depan lagi. Insyaallah Heri. 186 dan 187 ya. Jadi 2 ayat ya. Kata kalian nanti 186 dan 187 insyaallah Kamis depan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak Heri di rumah? Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya hanya